Pendidikan Ekonomi di STPIP PGRI Bangkalan. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Evaluasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Iswanto Soleh MPD. Nah, yang pertama adalah tes esai. Nah, tes esai ini adalah jenis tes dalam bentuk uraian yang biasanya digunakan untuk menggunakan tingkat mengukur tingkat kognitif peserta didik. Jadi di sini adalah tes esai ini adalah untuk mengetahui tingkat pemikiran peserta didik dalam mata pelajaran. Contoh soal yang pertama adalah apa manfaat pajak bagi masyarakat. Nah, manfaat pajak untuk masyarakat adalah salah satunya ada bisa menikmati fasilitas seperti infrastruktur, fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah, contohnya seperti jalan raya, jembatan, seperti jembatan Suramadu. Itu adalah bentuk fasilitas yang diperoleh dari pajak. Yang kedua adalah mengapa kita diwajibkan untuk bayar pajak. Nah, karena kewajiban untuk berkontribusi bagi kesejahteraan dan pembangunan negara, bukan sebagai hukuman. Jadi pajak ini diwajibkan karena untuk meningkatkan tingkat infrastruktur yang ada di Indonesia untuk kemajuan Indonesia itu sendiri. Yang ketiga adalah penyebab terjadinya inflasi itu karena apa? Nah, meningkatnya permintaan. Penyebab inflasi di Indonesia itu bisa terjadi bila permintaan atau daya tarik pada suatu barang itu kuat. Seperti contohnya pada bulan kemarin tentang kelangkaan minyak. Jadi terjadi lonjakan harga minyak sampai sekitar harga 25 lebih. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat, apa saja kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadikan bagian ekonomi seperti pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan lain sebagainya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan pajak? Nah, yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan wajib berupa uang yang berasal dari rakyat diberikan kepada pemerintah negara. Nah, jadi pajak itu adalah pungutan wajib untuk masyarakat atau warga Indonesia untuk membantu menjadikan pembangunan Indonesia itu lebih maju. Nah, yang selanjutnya adalah tes pilihan ganda, di mana tentu soal yang jawabannya dapat dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan, contohnya A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama ada beberapa hal yang haruskan dipertimbangkan ketika sebelum mengorbankan biaya untuk membeli sebuah barang, yaitu yang pertama harga, B kualitas, C kebutuhan, D waktu, dan E semua benar. Nah, jawabannya E adalah harga. Nah, kita tuh harus menentukan harga. Kualitas kita harus melihat kualitasnya terlebih dahulu. Yang C kebutuhan, kita harus melihat kebutuhan apakah kita butuh barang tersebut. Nah, waktu kita harus melihat waktu pemakaian apakah itu akan lama atau tidak. Yang kedua adalah biaya uang yang sifatnya jelas dan terukur dalam bentuk uang atau nilai moneter yang dapat dihitung dengan mudah adalah definisi dari biaya uang. A. Implisit, yang B eksplisit, C global, D beban, E fiksana. Yang benar adalah B eksplisit. Selanjutnya, 3 faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi, yaitu A. teknologi, B. sumber daya manusia, C. permodalan, D. sumber daya alam, E. luasnya pasar. Jawabannya adalah sumber daya manusia. Karena apa? Faktor yang menentukan dalam proses pembangunan ekonomi yaitu sumber daya manusia, karena kita harus menjadi patokan untuk membangun ekonomi lebih maju. Yang keempat adalah nilai manfaat yang didapatkan dari penggunaan sebuah barang dan jasa dimakan dengan yang A. nilai barang, B. nilai uang, C. nilai harga, D. nilai guna. Nah, jawaban yang benar adalah D. nilai guna. Nah, manfaat yang didapatkan dengan suatu barang dan jasa dimakan
dimaksud nilai guna karena kita harus melihat nilai guna suatu barang itu seperti apa. Itu cocok untuk kita gunakan ketika ngapain ataupun sebagainya. Nah, contoh yang kelima, pihak yang melakukan konsumsi disebut dengan A. Distributor, B. Investor, C. Konsumen, D. Produsen. Nah, jawabannya adalah konsumen. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan konsumsi yang memakai suatu barang. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.